Shalom, salam Patunggilan. Ya, jadi berhubung sebentar lagi gereja kita akan berulang tahun Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mau membahas tentang gereja begitu. Di samping kita sudah ada perempuan cantik sekali, sudah dari tadi datang ke gereja. Kita mau kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Ini kebetulan Ibu GI kita yang baru begitu. Monggo Bu Kris, perkenalan sedikit saja. Ya, Shalom, salam Patunggilan juga. Perkenalkan saya Kristiawati Daruningsih. Ya, jadi baru dilantik GI tanggal 27 Agustus kemarin. Puji Tuhan, kalau Tuhan pakai saya untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu semuanya, atas support dan doa. Dan saya berjanji untuk bisa menjalani semua yang ditugaskan kepada saya demi kemuliaan nama Tuhan. Itu aja. Oke. Terima kasih Bu Kris, perkenalannya singkat. Ya Bu Kris selama jadi GI ini kira-kira gimana pengalamannya Bu? Sudah jadwal padatnya? Bu Kris selama jadi GI ini apakah jadwalnya sudah padat begitu kah? Waduh, padat luar biasa ya. Tapi saya jadi sehat. Oh, puji Tuhan. Iya, jadi lebih sehat karena kita selalu berkeringat. Karena saking seringnya keluar bukan untuk sesuatu yang buruk, tetapi keluar untuk kita sering menjenguk orang sakit, mendoakan orang sakit, kemudian kita juga sering melayani pemakaman, dan kita juga sering kita juga sudah ditugasi untuk membuat renungan, kemudian kita juga sudah ditugasi untuk PF, sudah baik di kelompok juga di gereja. Pokoknya seser nggih. Tulang bawang terkenal sesernya begitu ya Bu Kris. Iya Bu Kris, karena gereja kita kan sebentar lagi mau ulang tahun begitu ya. Yang jadi tema kita tahun ini tuh apa sih Bu? Tema tahun ini keluarga yang menggereja. Waduh, keluarga yang menggereja. Iya. Kira-kira menggereja, bergereja itu sebetulnya maknanya itu apa tuh Bu? Ya. Bergereja atau menggereja itu merupakan sebuah persekutuan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi kegiatan bergereja itu tidak saja kita itu mendengarkan khotbah, tetapi juga kita bagaimana proses pertumbuhan iman kita, itu kan juga dari gereja. Selain itu juga kita gereja sebagai wadah bertumbuhnya iman dan juga sarana menjalin hubungan dengan warga yang lain. Ya, jadi kita tidak merasa sendiri. Ternyata kita punya banyak teman, punya banyak saudara yang dapat kita saling membantu, saling mendukung, support dalam segala hal ya, baik di dalam doa, mungkin di dalam segi yang lain gitu. Kan kita itu setiap manusia punya permasalahan lain masing-masing ya, jadi kita ada yang mensupport gitu aja. Oke. Jadi awal mulanya itu dari sekumpulan orang yang percaya begitu, terus akhirnya saling berelasi, membangun hubungan, akhirnya ketemu dulur begitu ya Bu Kris ya. Berarti bisa dikatakan kalau gereja itu sebetulnya bukan hanya milik perorangan begitu ya Bu ya? Bukan, ya. Gereja itu yang pertama tempat pendidikan keluarga ya, tentang iman ya. Gereja itu bukan milik perorangan. Yang jelas gereja itu milik Tuhan Yesus ya kan, milik orang percaya. Jadi siapapun yang gereja itu terbuka untuk siapa saja yang orang percaya tanpa dibatasi oleh usia, dan mereka itu tidak dibatasi oleh pekerjaan. Jadi semua intergenerasi, lintas generasi itu bisa bergereja bersama-sama ya. Jadi bukan hanya
gereja itu bukan cuma milik aktivis begitu ya Bu ya, tapi untuk semua kalangan begitu bisa masuk. Nah ini tadi kan Bu Kei sudah menyampaikan bahwa pendidikan keluarga itu kan salah satunya adalah tentang kecintaan kepada Tuhan begitu ya, Iya, tadi betul, salah satu betul. pendidikannya. Nah kira-kira bagaimana sih Bu supaya warga itu bisa untuk menyampaikan kepada anak-anak bahwa bergereja itu apa sih ke anak-anak begitu, untuk menimbulkan mungkin ya Bu ya rasa cinta kepada gereja begitu dari anak-anak. Jadi dari kecil, dari anak-anak kita sudah menanamkan dua ini gereja ya. Nah, Jadi kecil kita sudah tanamkan itu, dari kecil kita sudah ajak mereka untuk sekolah minggu. Nah dari sekolah minggu nanti kan mereka itu akhirnya beranjak dewasa, bertumbuh ya, dari anak-anak, dari remaja, dari pratama, kemudian remaja ya, kemudian nanti akhirnya sidi dan dewasa. Dan dari situ nanti kalau kita sudah membiasakan anak-anak itu hidup bergereja, hidup di gereja, tentu kemudian mereka nanti sudah diajari untuk melayani dalam bentuk apapun. Kalau anak kecil-kecil itu kan melayaninya tampil di acara apa dengan berbagai macam acara ya, maksudnya acara, kemudian nyanyi, kemudian sholat bowo, itu kan sudah menunjuk kita itu sudah mengajari mereka untuk mengasihi gerejanya, untuk mengasihi Tuhan dengan yang talenta yang dia tuh diberikan Tuhan kepada mulai anak kecil tadi. Nanti semakin dewasa, semakin dia semakin pinter, semakin mengerti, oh talentaku apa ya, kemudian mereka akan mempersembahkan talentanya untuk Tuhan. Itu pendidikan yang dari gereja ya. Kalau pendidikan umum kan ya banyak yang bisa, tapi kalau pendidikan kegerejaan, pendidikan tentang iman kita itu kan adanya dari gereja dan orang tua dan keluarga. Itu ya. Jadi yang utama dari pendidikan iman begitu artinya adalah keluarga ya Bu ya. Tapi kan sayangnya sekarang ini yang menjadi masalah gitu, bukan masalah sih sebetulnya, yang menjadi pergumulan gereja kita itu kan adalah jumlah warga yang menurun gitu tuh Bu. Yang dulu bisa sampai 1.000 gitu, sekarang hanya tinggal 500. Itu mungkin apa ya Bu yang menjadi faktornya gitu Bu? Ya, banyak faktor ya. Sebetulnya berawalnya itu ketika adanya pandemi ya. Pada saat pandemi itu akhirnya gereja tutup. Semua tempat ibadah ditutup, juga jadi selain masjid, pura segala macam, juga termasuk gereja kita kemarin ditutup. Ketika ditutup itu takutnya nanti lama-lama kalau ditutup kan orang nggak beribadah. Akhirnya ada ide kita live streaming. Jadi yang ke gereja itu cuma Bu Pendeta dengan beberapa majelis yang bertugas ya, ada 2-3 majelis, kemudian live streaming. Ketika live streaming, semua warga jemaat tulang bawang ikut live streaming karena memang tidak boleh ke gereja. Nah, mungkin karena merasa terlalu nyaman di zona nyaman sekali, mereka mungkin tanpa harus bangun tidur pagi-pagi, tanpa harus berpakaian bagus kan enggak kelihatan ya, terus mereka enggak usah mandi pun orang enggak lihat, mungkin dengan rebahan sudah bisa ikut live streaming. Akhirnya mereka sampai hari ini mungkin masih enakan live streaming daripada ke gereja, karena kalau ke gereja akhirnya orang itu berpikir nanti harus mandi, harus pakai baju yang benar, kemudian ongkosnya berangkat ke gereja itu. Jadi mungkin seperti itu, akhirnya mereka wis ning omah ae gitu, tak live streaming. Satu itu mungkin ikut live streaming. Yang kedua, kemungkinan yang muda-muda kemungkinan yaitu mungkin mereka pergi ke gereja yang lain. Ya, mungkin ke gereja yang lain dengan pertimbangan kalau gereja A itu musiknya bagus misalkan. Gereja B khotbahnya enak gitu. Jadi mungkin mereka ke gereja yang lain, jadi tetap bergereja tetapi tidak ke gereja kita. Mungkin seperti itu kemungkinan ya.
Kemudian yang terakhir mungkin dari Adi Yuswo. Ya, kalau dulu Adi Yuswo itu memang ke gereja zaman dulu ya, zaman sebelum pandemi itu ke gereja, putra-putra putrinya yang bawa ke gereja. Tetapi rupanya sekarang ini karena sudah ada live streaming, jadi yang sepuh-sepuh tadi sudah di rumah aja wis kowe lek nang gereja nyang gitu. Aku tane ngomah. Sepertinya itu. Jadi makanya yang hadir ke gereja itu akhirnya berkurang. Karena mereka ada di rumah. Itu sementara itu. Ya. Jadi karena faktor pandemi begitu ya, terus kemudian warga waktu itu kan juga ada pembatasan ya Bu ya, Ada. ke gereja sampai akhirnya gereja benar-benar Setelah ditutup 6 bulan begitu. ada pembatasan, kita boleh ke gereja tapi sedikit yang datang. Oh, oke. Terus ada pembatasan tempat duduk. Ya. Nah, terus karena fenomena itu akhirnya kan sekarang muncul jemaat baru Bu. Panjenengan sudah tahu? Apa itu? Jemaat online, jemaat YouTube. Oh iya, jemaat YouTube ya. Ya sekarang kan orang-orang enak ibadahnya iso disambi Ya, begitu ya, betul. sambil rebahan, sambil ngomong anak, sambil masak, nggak ada yang lihat gitu ya katanya Bu Gei tadi. Akhirnya nyaman begitu. Terus kemudian itu juga mungkin karena melihat di tulang bawang ibadahnya kayak gini nih, kayaknya kurang sreg begitu. Iya. Terus kemudian kalau Tempat di YouTube lain. kan iya ada banyak, jadi akhirnya nyaman begitu karena banyak pilihan di YouTube dan bisa langsung ke sana dan kalau bisa ibadah kalau ibadah via YouTube itu kan kita bisa langsung kayak ini khotbahnya nggak enak terus ganti ya. gitu. Kalau Ya pengalaman pribadi. Sama, saya juga gitu. sempat tapi cuma untuk belajar aja, bukan untuk aku ngikuti itu enggak. Saya juga klik cari mana ya yang khotbahnya enak mana ya. Ya udah tak liatin aja, tapi bukan artinya saya ngikuti dia enggak, untuk belajar. Jadi nambah ilmu aja. ya. Nah takutnya kan orang-orang waduh wes enak di gereja iki ae. Musiknya full band atau khotbahnya mungkin mengena di hati begitu. Takutnya begitu. Nah, terus Bu, karena jumlah warga yang hadir itu menurun begitu ya. Kira-kira cara apa ya Bu ya yang bisa untuk kita lakukan supaya warga itu mau beribadah lagi di gereja? Ya itu ya. Itu yang saat ini sedang kita pikirkan ya. Kita sedang sering sering kita itu membicarakan itu, memprihatin lah melihat itu ya, karena anjlok sekali. Terus, nah itu sekarang ini kita mau mengadakan perkunjungan ya, perkunjungan kepada keluarga-keluarga yang mungkin tidak kita jarang lihat di gereja. Nanti kita minta kepada ketua-ketua kelompok untuk memberitahukan kepada untuk ngecek ke warganya masing-masing, kira-kira siapa saja yang tidak pernah ke gereja. Nanti kita kunjungi, kita pengen tahu, kita pengen menggali alasannya apa tidak ke gereja, gitu loh. Apakah alasan karena jauh atau alasan karena ini ada gerejanya kok kurang begini ya, khotbahnya kok kurang begini ya, musiknya kurang begini, siapa tahu ya. Terus akhirnya mereka tidak puas, mereka ke gereja yang lain. Terus jadi ini nanti kita ambil bahan-bahannya dari mereka, dari apa unek-uneknya mereka semua itu kita sampaikan mungkin nanti di MC atau di rapat PH, kita bahas di situ. Mungkin memang warga kita perlu yang seperti ini, perlu yang seperti itu, kita kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita itu mau turun lapangan, mau mengunjungi keluarga-keluarga, tidak yang sepuh-sepuh saja, tetapi keluarga muda. Kita menggali kekurangan apa atau pelayanan yang kurang dari kita itu apa, supaya kita tuh mengerti gerejone kurang gini biar kita mengerti. Jadi kita akan belajar untuk memenuhi apa yang mereka minta ya. Saat ini kan di gereja itu sudah ada 4 kali ibadah. Sudah ada 4 kali ibadah. Nah itu tapi dengan 4 kali ibadah tetap saja jumlahnya sedikit begitu ya Bu ya. Iya, jadi kita ya prihatin ya. Nanti kita itu akan adakan mulai tanggal 11 itu ada kita kunjungan keluarga, kita nanti ada beberapa tim ya, supaya kita itu bisa bekerja bersama-sama
nanti untuk kita menggali pendapat orang-orang itu yang tidak pernah ke gereja. Kita belum tahu siapa saja karena kan nanti dari kapok-kapok itu yang ngasih ke kita, oh ini tidak pernah ke gereja. Bukan kita mau jahat, tapi kita mau baik, mau ajak-ajak kita ke gereja. Yang sepuh oke lah, kita maklum yang sepuh tidak ke gereja nggak apa-apa. Yang keluarga muda ini loh Mbak, harus kita tingkatkan, ayo kita ke gereja gitu loh. Kita ke gereja karena mereka nanti kan sebagai generasi penerus kita yang tua-tua gitu loh. Jadi biar pelayanan ke gereja di gereja itu terus bertumbuh gitu loh. Bertumbuh dan berkembang. Ya, jadi ada ya, jadi ada rasa untuk nuani gereja begitu ya Bu ya. Tapi ini tadi saya lihat Bu Kris kayaknya duduknya enak banget gitu ya. Oh iya, enak banget ini, asik ini. Oh iya, enak banget. Soalnya tadi duduknya kayak nyantai gitu sambil. Iya. Aduh kok ini bagus ya. Ini tuh tadi ada titipan gitu. Kalau Bu Kris siapa tahu minat gitu Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin juga minat mau kursi yang kayak gini karena ini nyaman sekali Bapak Ibu ya Bu Kris ya. Bisa pesannya nanti ke Siantano Furniture gitu Bapak Ibu. Betul. Enak sekali. Iya. Suka aku mau beli. Oh iya. Langsung dicatat ini Bu Kris sudah mau beli Bapak Ibu. Ya jangan lupa belinya di Siantano Furniture ya Bapak Ibu. Iya, betul. Siapa tahu nanti keluarga muda atau yang berencana mau menikah begitu terus masih bingung, nanti gampang bisa menghubungi, mungkin ada nomornya di bawah ini. Iya. Ya, Bu Kris, kita kembali lagi ke topik begitu ya. Kembali ke laptop. Kalau biasanya warga itu ketika tahu mau dikunjungi itu rasanya sudah deg-degan gitu loh, Bu Kris. Sudah takut. Kayak aku apa oh yo kok sampai dikunjungi begitu, apalagi dikunjungi Bu Pendeta, Pak Pendeta itu rasanya kayak ndredeg begitu loh. Nah, kira-kira kalau perkunjungan itu sebetulnya fungsinya itu untuk apa tuh Bu? Ya di samping kita itu namanya kita merasa punya warga, tetapi warga kita tidak aktif. Ya itu tadi satu untuk kita melihat warga kita kayak apa sih hidupnya gitu loh. Terus kok sampai dia tidak bisa ke gereja, kan kita tidak menutup kemungkinan mungkin karena masih punya anak bayi, masih punya anak yang kecil yang dia tidak bisa tinggalkan, kan macam-macam alasan ya, atau bagaimana keadaan ekonominya, bukan kita ya namanya juga kita pengen tahu warga kita itu seperti apa, kan tidak semuanya the have ya. Kadang-kadang kan kita itu pasti ada pergumulan. Kalau memang dia punya pergumulan tentang ekonomi, nah kita nanti akan bawa ke dalam doa. Siapa tahu kita itu nanti bisa tolong mereka untuk memperbaiki ekonomi mungkin dari UMKM atau dari apa saja ya. Terus kemudian kalau sakit seperti apa, mari kita juga ikut kita doakan supaya diajak berdoa lah untuk kesembuhannya, atau mungkin perlu pertolongan yang lain-lain, kan kita tidak tahu ya pergumulan setiap orang itu kita nggak pernah tahu, tetapi setiap orang pasti punya pergumulan. Itu setiap keluarga juga pasti pergumulan, dan kita itu hadir ke mengunjungi mereka itu untuk menguatkan mereka masing-masing. Selain kita memberi support, untuk menguatkan, dan juga jangan sampai lepas iman kita hanya karena pergumulan yang sebetulnya bisa ditangani ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi apapun, jadi kita akan menumbuhkan imannya, kita akan menguatkan imannya supaya tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun gitu. Maksudnya jadi itu aja, kita mengunjungi karena ingin mensupport dalam doa, dalam segala macam. Ya. Karena kembali lagi bahwa gereja itu kan sekumpulan orang yang percaya, terus dari gereja juga kita bisa mendapatkan hubungan yang baru, relasi yang baru. Jadi perkunjungan itu supaya relasinya tetap terjaga. Iya, gitu betul. Ya, jadi bukan berarti aku bermasalah ini aku Enggak harus bermasalah, tapi sebetulnya saya bayangkan kalau ditamoni itu, apalagi seorang pendeta yang datang ya, pasti dengan sukacita disambut, karena kan
Bapak Ibu Pendeta adalah utusan Tuhan ya. Jadi pasti disambut lah. Kita harapannya mereka menyambut kita dengan baik-baik. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut kalau Bapak Ibu Pendeta hadir ke rumah panjenengan semua, karena ini maksudnya baik. Kita belajar untuk saling mengasihi. Jadi kalau kita turun ke lapangan tuh mengasihi mereka gitu. Jadi jangan takut kalau ada Bapak Ibu Pendeta datang ke rumah panjenengan semua gitu loh. Nanti kan juga bisa sambil menyampaikan unek-unek. Ada permasalahan yang bingung untuk diatasi. Kan banyak itu, mungkin ada yang gerah atau apa, nanti ayo kita ngobrol enak. Nanti biar nanti kita menyemangati mereka, jadi supaya tidak down gitu loh. Jadi nanti terus kalau sudah begitu kan bisa ke gereja bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, memuliakan Tuhan bersama-sama di gereja ini, di gereja Tulang Bawang gitu maksudnya. Jadi perkunjungan itu juga bisa dijadikan salah satu cara untuk menyemangati warga, supaya warga mau datang ke betul. Ya. Bu Kris, waktu kita ini tinggal sedikit. Terima kasih untuk kesediaannya Bu Kris. Sama-sama. Pada hari ini sudah bergabung dengan kita. Bapak Ibu barangkali ada usulan tentang podcast ke depan, atau barangkali juga ingin membantu bagaimana sih kira-kira supaya gereja kita itu bisa menjadi wadah atau bisa menjadi lingkup yang baik begitu. Saran untuk gereja nanti bisa ditulis di kolom komentar. Atau jika Bapak Ibu UMKM ya Bu ya, UMKM yang mau dibagikan nanti bisa langsung menghubungi tim podcast atau menulis di kolom komentar begitu, nanti akan kita tayangkan. Begitu. Terima kasih sekali lagi kesediaannya Bu Kris. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Tuhan berkati. Selamat malam. Salam. Salam Patunggilan. Salam Patunggilan.